Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah muamalah. Menurut etimologi itu berasal dari kata muamalatan, bentuk masdar dari amalah yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Pengertian muamalat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pengertian secara luas, yang kedua pengertian secara sempit. Kalau secara luas mencakup munakahat atau pernikahan, warisan atau ilmu faraid, politik, pidana. Selanjutnya dalam pengertian sempit itu hanya tentang ekonomi atau iqtisadiyah. Ruang lingkup fikih muamalah itu banyak sekali ya. Ini digambarkan ada 43. Namun kita tidak akan membahas sebanyak ini ya. Untuk ruang lingkup di era modern dalam muamalah itu ada perbankan, asuransi, pasar modal, dan seterusnya ya. Berikutnya belajar ilmu muamalah itu hukumnya wajib, tetapi untuk menjadi ahli itu hukumnya adalah fardu kifayah. Berikutnya macam-macam muamalah, yaitu yang pertama adalah jual beli ya. Dalam jual beli itu ada dalil, ada pengertian, dan ada rukun. Dalam sebuah hadis disebutkan pekerjaan apakah yang paling baik, maka Rasulullah bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Jadi kalau ditanya pekerjaan yang baik itu apa, adalah pekerjaan yang dihasilkan dari keringat sendiri dengan cara yang baik. Selanjutnya pengertian jual beli, menurut bahasa itu tukar menukar. Menurut istilah, tukar barang dengan uang, melepaskan hak kepemilikan dan saling sukarela. Adapun rukun jual beli, yang pertama ada pelaku ya, penjual dan pembeli, dan disyaratkan sudah akil balik. Yang kedua ada barang yang dijual dan barangnya itu harus suci, bermanfaat, dimiliki, bisa diserahkan dan terukur. Dan yang ketiga ada akad, suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Adapun etika penjual dan pembeli, yang pertama berlaku benar atau lurus, yang kedua menepati amanah, yang ketiga jujur, dan yang keempat khiyar atau memilih ya. Khiyar dibagi menjadi 3, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib atau cacat. Selanjutnya penjelasan dari macam-macam khiyar. Yang pertama khiyar majlis, yaitu hak pilihan ketika di tempat jual beli. Hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya, selama masih di tempat atau majelis jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majelis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Yang kedua khiyar syarat, kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Yang ketiga adalah khiyar aib. Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli,
apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Instrumen jual beli dalam pasar yang pertama itu salam atau pesan dengan uang lebih dahulu. Yang kedua isti'anah, pesanan dengan uang belakangan. Yang ketiga rohen atau gadai. Yang keempat murabbahah, menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang berikutnya adalah ijarah atau kontrak. Transaksi jual beli yang dilarang, yang pertama semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah. Jadi tidak boleh jual beli sesuatu yang diharamkan. Contohnya jual beli manusia, arak, narkoba dan seterusnya. Yang kedua riba. Yang ketiga penipuan. Yang keempat perjudian. Yang berikutnya transaksi yang mengandung ketidakpastian atau horor. Berikutnya penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan, suap, dan seterusnya. Muamalah yang kedua yaitu masalah riba. Definisi riba secara bahasa adalah tambah atau az-ziyadah, berkembang atau an-nuwun, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-ulu. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis atau utang piutang tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan untuk seluruh agama samawi. Dan riba termasuk dosa yang besar. Selanjutnya, pembagian riba. Yang pertama riba ad-duyun atau utang piutang, itu ada dua, riba kordi dan riba jahiliyah. Yang kedua riba al-buyu atau akibat dari jual beli, itu ada an-nasak dan ada fadol. Riba yang disebabkan jual beli atau fadol itu pertukaran emas, perak, gandum, kurma, terigu, garam sejenis beda ukuran. Yang kedua nasiah, yaitu pinjam alat tukar uang dengan emas dengan pertukaran apapun namanya. Sedangkan riba sebab utang piutang yang pertama al-qordi, yaitu qordi meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Contoh, Ahmad ingin meminjam uang kepada Sufyan sebesar 500.000. Sufyan menyetujui dengan syarat ketika Ahmad akan mengembalikan, Ahmad harus membayar 550.000. Kelebihan dari 500 ini disebut dengan riba qordi. Yang kedua riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Ini riba yang sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Jadi syarat jual beli non riba, yang pertama menjual sesuatu yang sejenis itu ada 3 syarat, serupa, timbangan, dan banyaknya. Yang kedua tunai, yang ketiga timbang terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Selanjutnya, menjual sesuatu yang berlainan jenis itu ada 2 syarat. Yang pertama tunai, yang kedua timbang terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Berikutnya solusi untuk menghindari riba itu dengan cara mengubah transaksi yang supaya tidak riba kita rubah menjadi bagi hasil, supaya tidak riba kita rubah menjadi kredit langsung, supaya tidak riba kita jadikan transaksi gadai, supaya tidak riba kita jadikan transaksi hibah. Yang kedua dari pembahasan muamalah yaitu syirkah atau kerjasama. Pengertian
syirkah menurut bahasa sekutuan atau kerjasama. Dalam istilah Islam, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan bersama. Itu adalah definisi syirkah. Landasan hukum itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Selanjutnya, macam-macam syirkah itu ada syirkah inan atau harta. Syirkah yang dilakukan oleh dua badan, bukan lembaga, yakni dua orang berikut harta mereka berdua yang bersepakat untuk secara langsung menjalankan aktivitas yang melibatkan harta tersebut untuk mencari keuntungan. Yang kedua, syirkah abnan atau fisik. Syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya dengan badannya atau tenaganya dan sama sekali tidak melibatkan hartanya masing-masing. Yang ketiga, syirkah mudharabah. Syirkah yang dilakukan oleh fisik orang dan harta, yakni pihak yang memiliki harta disebut sebagai pemodal atau investor, sedangkan pihak yang hanya menyertakan fisiknya atau tenaganya disebut pengelola. Yang keempat, syirkah wujuh. Syirkah yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan harta orang lain di luar keduanya. Jadi kita mendapatkan investasi atau modal dari orang lain yang selanjutnya kita yang menjalankannya. Yang terakhir adalah syirkah muwafadoh, yaitu berserikatnya dua pihak dalam suatu macam syirkah yang ada dalam Islam, misalnya berkumpul antara syirkah inan, syirkah abnan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh. Jadi syirkah muwafadoh ini perpaduan ya antara syirkah inan, syirkah abnan, mudharabah, dan wujuh. Selanjutnya, syirkah dalam pertanian itu disebut dengan musaqah, muzara'ah, dan mukabarah. Musaqah adalah bentuk kerjasama di mana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain atau petani agar dipelihara, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad. Kalau muzara'ah adalah kerjasama dalam pertanian berupa paruan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benih atau bibit tanaman dari pihak petani. Yang ketiga adalah syirkah mukabarah, adalah kerjasama dalam pertanian berupa paruan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya itu dari pemilik sawah. Yang keempat dalam bidang muamalah itu adalah perbankan ya. Jadi ada dalil, ada pengertian, dan ada rukun. Perbankan Islam yang lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Syariah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun manfaat bank syariah, yang pertama, prinsip utama perbankan Islam adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Perbankan syariah yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan. Yang pertama, perniagaan atas barang-barang yang haram. Yang kedua, bunga atau riba. Yang ketiga, perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir.
serta ketidakjelasan atau manipulatif. Konsep pembiayaan Islami itu ada 5. Yang pertama wadiah, titipan dana. Yang kedua mudharabah, bagi hasil. Yang ketiga sirkah atau kerjasama. Yang keempat murabahah, penjualan oleh bank, pembelian oleh nasabah. Yang kelima qardu hasan atau pinjam lunak bagi orang miskin. Selanjutnya produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Operasional bank syariah di Indonesia, yang pertama penghimpun dana, itu bisa berubah wadiah, titipan. Yang kedua bisa berubah mudharabah ya, itu tabungan atau deposito. Yang ketiga penggunaan dana, pembayaran wajar, pembiayaan utang. Yang ketiga jasa layanan perbankan, wakalah, pemberian kuasa, hawalah, anjak piutang, kafalah garansi bank, rohen atau gadai. Berikutnya pembahasan tentang muamalah adalah asuransi syariah. Yang pertama pengertian risiko. Suatu ketidakpastian akan terjadi peristiwa bahaya di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi dapat menimbulkan kerugian. Bisa kecelakaan, kematian, atau kebakaran. Jenis risiko itu yang pertama risiko murni. Kalau tidak terjadi tidak apa-apa, kalau terjadi rugi. Contoh, kerusakan harta karena kebakaran, gempa bumi, meninggal, sakit, atau cedera karena kecelakaan. Risiko spekulatif, kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau break even. Contoh investasi saham, contoh jual beli valuta asing dan perdagangan atau berusaha. Pada umumnya hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Selanjutnya pengertian asuransi itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya manfaat asuransi, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, menyediakan dana apabila terjadi musibah. Yang kedua mengurangi ketidakpastian risiko. Yang ketiga memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi atau meminimalisasi risiko. Yang keempat menciptakan ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Yang pertama dilihat dari sifat kesepakatannya, itu asuransi wajib, asuransi sosial, contoh kecelakaan penumpang atau jasa raharja. Yang kedua asuransi sukarela. Jenis objek pertanggungan, yang pertama asuransi jiwa. Objek pertanggungan meninggal atau hidupnya seseorang, contoh asuransi kematian dengan tabungan atau tanpa tabungan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan. Yang kedua asuransi umum atau kerugian. Objek pertanggungan harta, hak atau milik kepentingan. Contoh asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan barang, asuransi tanggung jawab hukum. Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min yang diambil dari kata amanah dan berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Asuransi Islam di Indonesia itu adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun
perikatan yang sesuai dengan syariah Islam. Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala, takafalu yang artinya adalah menjamin atau saling menanggung. Dasar hukum asuransi dalam Islam itu dijelaskan di dalam surat, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, akad dalam asuransi syariah. Yang pertama at-ta'awun atau tolong menolong antar sesama peserta. Yang kedua akad tabaru, akad hibah dalam bentuk pemberian dana atau kontribusi untuk tujuan tolong menolong sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Ketiga, akad wakalah bil ujroh, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan fee atau ujroh. Yang keempat, akad mudorobah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudorib dalam mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang disepakati. Yang terakhir, akad mudorobah musyarakah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai mudorib dalam mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.